Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rusdi di channel IC Ajib. Masih dalam acara Milk Coffee, kita akan membahas masalah yang sedang populer dan saya masih mengkaji tentang virus corona, dan saya menemukan beberapa kesamaan kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan kejadian ketika zaman sekarang ini ketika virus corona muncul. Apa saja kejadian tersebut? Saya mencatat minimal ada 7 persamaan. Mari kita bahas satu persatu. Langsung saja. Persamaan pertama adalah ketika Rasulullah SAW sudah mulai memiliki begitu banyak pengikut, ia mulai melakukan dakwah hingga ke luar negeri, dan negeri yang dituju salah satunya adalah negeri Persia. Ketika itu Rasulullah SAW mengirim seorang utusan dengan membawa sebuah surat kepada Raja Persia, dan ketika dibaca oleh Raja Persia, surat itu langsung dicabik-cabik oleh Raja Persia tersebut karena isinya diawali dengan kata dari Rasulullah SAW. Kemudian baru dilanjutkan dengan namanya. Dia menganggap ini ada sebuah penghinaan, lalu ia mencabik surat tersebut, dan menurut saya ini adalah sebuah penghinaan besar, di mana ia tahu bahwa Rasulullah itu sebuah mungkin masih bisa digolongkan sebagai sebuah negara kecil ya. Tapi tindakan seperti ini adalah tindakan yang sebuah penghinaan dari suatu negara kepada negara lain, walaupun itu hanya negara kecil. Dan persamaan yang terjadi ketika peristiwa itu dengan peristiwa sekarang adalah pada saat ini, tepatnya 7 tahun sebelum virus corona ini muncul, terjadi banyak sekali kasus penistaan agama, mulai dari penistaan verbal ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran mau dibohongi dengan Al-Quran dan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51. Kemudian penghinaan Al-Quran dengan menginjak-injak. Ada juga yang mencabik-cabik menggunakannya sebagai tisu toilet. Ada juga ayat Al-Quran yang dilukiskan, digambarkan, dibentuk pada sebuah sendal yang fungsinya untuk diinjak-injak. Ada juga yang digunakan untuk membuat baju, membuat trompet, dan masih banyak lagi penghinaan lain, dan ternyata produk-produk tersebut dibuat oleh orang pengusaha Cina. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah ketika surat itu dicabik-cabik, surat dari Rasulullah dicabik-cabik, sahabat mengabarkannya kepada Rasulullah SAW, dan pada saat itu Rasulullah SAW berdoa Persia akan hancur sebagaimana ia mencabik-cabik surat tersebut. Hal ini memiliki persamaan pada saat ini 7 tahun yang lalu, di mana banyak sekali umat Islam dan kiai-kiai murka akibat kejadian penghinaan tersebut. Hanya saja mereka melakukan penolakan, mengeluarkan pendapatnya melalui cara baik-baik seperti demonstrasi. Hal ini kedua-duanya terjadi tepat 6 atau 7 tahun sebelum peristiwa virus. Kalau sekarang corona, kalau zaman dulu virus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, dulunya tepat kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Persamaan ketiga adalah ketika Raja Persia tersebut melakukan penyobekan terhadap surat Rasulullah, itu didasarkan karena ia merasa sombong. Di zaman tersebut ada 2 negara kekaisaran terkuat di dunia, yaitu Romawi dan Persia. Romawi sendiri telah dikalahkan oleh Persia selama 20 tahun pertempuran, dan Persia menganggap bahwa sekali atau beberapa kali lagi ia melakukan pertempuran dengan Romawi, maka Romawi akan hancur dan Persia akan menjadi satu-satunya negara terkuat di dunia. Hal inilah yang membuat ia merasa sombong dan melakukan penghinaan dengan mencabik-cabik surat Rasulullah, karena menganggap ia
merasa berkuasa, kuat, dan tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkannya. Hal ini sama terjadi di zaman saat ini, di mana baru-baru ini ketika Cina berulang tahun negaranya, Presiden Cina mengatakan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncangkan Cina. Hal ini disampaikan bukan tanpa alasan, karena Cina sendiri memiliki sebuah program, ya, namanya program obor. Jika program ini berjalan, ia bisa menguasai 60% dari seluruh kekayaan di dunia. Dan sudah banyak negara-negara yang tunduk kepadanya, takluk, dan salah satunya adalah Indonesia. Alasan lainnya adalah ia sekarang memiliki armada tempur, salah satu armada tempur terbesar di dunia. Hal ini adalah yang membuat mereka sombong, ya. Dan yang jelas yang ketiga adalah mereka adalah negara dengan jumlah masyarakat rakyat terbanyak di dunia. Persamaan keempat yaitu pada tahun 627 kejadian virus tersebut berlangsung selama 1 tahun, ya. Bertepatan dengan Persia melakukan penyerangan terhadap Romawi. Ketika itu pasukan Persia mengalami kehancuran, di mana tiba-tiba saja virus menghantam masyarakat Persia. Tercatat paling tidak setengah dari penduduk Persia saat itu tewas karena virus tersebut. Ketika Persia sedang jaya-jayanya, sedang tinggi-tingginya, sedang hampir menguasai dunia, tiba-tiba virus itu menghancurkan Persia. Hal ini mirip terjadi juga di zaman saat ini, di mana Cina, sebuah negara yang sudah mulai ditakuti dunia karena ia memiliki perekonomian yang begitu kuat, tentara yang begitu dahsyat, sehingga seluruh dunia pun mulai ketar-ketir dengan Cina. Lalu tiba-tiba saja virus corona muncul, menewaskan, menghancurkan sebagian besar perekonomian mereka. Perekonomian mereka menjadi lumpuh karena seluruh virus menyebar ke seluruh kota mereka, dan dilakukan lockdown, sehingga perekonomian mereka termasuk penerbangan, jalur penerbangan ke luar negeri itu tertutup semua. Cina benar-benar hancur saat ini dari segi perekonomian, dan hal ini adalah memiliki kesamaan dengan kejadian di zaman Rasulullah, yaitu ketika Persia mengalami kehancuran karena virus corona, dan Cina mengalami kehancuran ekonomi karena virus corona. Persamaan kelima adalah virus tersebut, ya, virus di zaman Rasulullah SAW itu muncul di penduduk Persia yang menewaskan setengah dari penduduk Persia tersebut. Sedangkan di zaman sekarang virus itu muncul di Cina, mulai dari Wuhan lalu menyebar ke seluruh Cina dan membuat Cina benar-benar lumpuh, banyak yang terjangkit, dan ini menghancurkan perekonomian mereka. Persamaan keenam adalah ketika itu, ya, antara Romawi dan Persia itu adalah dua negara terkuat di dunia, ya. Mereka berdua mengalami kehancuran karena virus tersebut. Pertama, Persia kehilangan setengah dari rakyatnya karena virus tersebut. Lalu dalam pertempuran virus itu pun menyebar kepada Romawi, dan Romawi pun mengalami dampak yang cukup serius. Akhirnya mereka melakukan gencatan senjata, dan ketika mereka melakukan gencatan senjata, kedua negara ini benar-benar lemah, bahkan mereka sangat rapuh
jika ada negara lain yang melakukan invasi dari negara kekaisaran tertinggi terkuat di dunia. Sekarang mereka kekuatan perekonomian dan militer mereka setara dengan negara biasa. Peristiwa ini memiliki kemiripan dengan peristiwa saat ini ya. Saat ini negara terkuat di dunia, ada dua negara terkuat di dunia. Yang pertama yang diakui adalah, kita tahu, Amerika. Yang kedua adalah Cina. Dan ketika virus corona ini muncul, Cina, proyek Cina obor itu hancur, tidak berjalan karena virus tersebut. Dan korban dari virus corona yang terbesar di dunia itu berada di Amerika. Dari Cina, virus ini menular ke Amerika, dan Amerika sendiri memiliki jumlah orang yang terinfeksi dan yang terbunuh karena virus tersebut terbanyak di dunia. Berikutnya, persamaan ketujuh adalah ketika di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan invasi ke Persia dikarenakan Persia melakukan kezoliman di wilayah Muslim di sekitar negara tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat tentang daerah Persia yang dijangkiti wabah. Ia berpesan agar jika kalian berada di suatu wilayah yang wilayah itu terjangkit wabah, maka janganlah orang yang ada di wilayah tersebut keluar, dan janganlah orang yang ada di luar masuk ke wilayah tersebut. Rasulullah SAW menerapkan hal ini, lalu virus pun mulai menghilang ya. Dan kejadian seperti ini dialami sama pada saat ini, di mana seluruh negara pada saat ini melakukan lockdown. Lockdown itu artinya adalah penduduk suatu negara ya, tidak boleh keluar. Secara geografis yang lebih kecil adalah penduduk suatu kota tidak boleh keluar dari kota tersebut, dan penduduk dari luar kota tidak boleh masuk ke dalamnya. Hal ini sama dengan yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan saya tambahkan ada satu lagi persamaan yang terakhir ya. Di zaman Rasul ketika dilakukan lockdown, tidak ada sejarah yang mencatat bahwa setelah itu terjadi virus-virus mematikan di zaman Rasulullah SAW. Dan virus dari Persia itu yang menewaskan setengah dari penduduk Persia tidak menewaskan umat Islam pada saat itu. Hal ini sama dengan kejadian sekarang, di mana beberapa saat yang lalu Cina mendapati angka 0% dari penyebaran virus corona setelah mereka melakukan lockdown, padahal pada saat itu belum ditemukan vaksinnya. Dan memang ternyata cara yang paling ampuh dan diakui oleh dunia untuk menanggulangi virus ini adalah dengan teori lockdown yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian beberapa 7 ya persamaan, dan saya genapkan jadi 8 persamaan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dengan saat ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran, menambahkan keimanan kita, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.